Oke cuy, balik lagi ke channel gua Dubox Excel ya. Kali ini gua bakalan nge-review satu motor. Motor Xeon GT. Itu motor sangat jarang sih orang yang modif sih sebenarnya. Cuman ini keren cuy motornya. Dia tuh modif, cuman simple. Simple, budgetnya juga nggak begitu mahal kok. Kalau untuk kalian untuk pelajar gitu ya masih worth it lah menurut saya cuy. Jadi masih worth it untuk kalian yang pelajar atau mungkin ya udah bekerja juga worth it juga sih sebenarnya. Jadi kita langsung aja ke tempatnya yang punya motor karena orangnya lagi nggak bisa ke rumah saya cuy. Makanya kita yang kesana langsung. Oke, langsung dari sekarang kita OTW langsung ke sana. Deket sih di Kute, paling cuman ya 15 menitan lah dari rumah sampai. Oke, langsung aja kita OTW sekarang. Oke cuy, jadi niatnya gue mau pakai helm ini tadi ya cuy ya. Cuman lupa nih, baru dicuci dan belum kering. Jadi kita pakai yang ada aja dulu. Oke. Oke cuy, jadi gue udah sampai di rumahnya Bli Gede dan ini motornya Xeon GT 125 cuy. Nah, ini sebelum kita review, kita buatin sinematik dulu bentar ya. Sinematik baru gas kita review langsung. Apa aja sih yang diganti dan dipakai sama motor ini cuy. Oke? Oke cuy, jadi dari segi batok kepalanya dulu ya. Kita mulai dari atas dulu ya. Ini dia Bli Gede udah pakai Xeon Karbu. Yang ini komplit. Ini seharga 250.000 dan spionnya diganti sama spion Lexi cuy, biar agak panjangan. Yang pasti angelnya lebih bagus ngeliat ke belakang cuy. Oke cuy, ini masih bagian depan ya cuy ya, cuman agak turun ke bawah dikit ke bagian lampu. Ini bagian lampunya menggunakan Proji, tapi ini Proji LED cuy. Proji LED yang high low. Nah, ini Bli Gede dapat inspirasi nih dari Jupiter burung hantu yang Burhan itu. Makanya dia motifnya gini cuy. Jadi ala-ala burung hantu gitu ya kan. Ini harga lampu ini sekisaran 1,5 juta mungkin. 1,5 jutaan cuy ya. Nanti kalau ada mungkin kalian mau custom langsung aja ke gini Shopee mungkin apa, nanti cari sana sendiri aja lah. Oke, kita lanjut ke next part. Kita turun lagi ke bagian kaki-kaki depan cuy. Kaki-kaki depan ini menggunakan masih yang ya istilahnya nih orisinilnya lah. Untuk safety-nya juga ini cuy. Ketimbang kalian pakai yang kopi-kopian gitu kan, mending kayak gini. This original, kalipernya original cuy. Cuman ditambahin pemanis, ditambahin beberapa buat probol. Nah, ini juga ada as probol ini. Ini harga 150.000. Dan peleknya Daytona cuy. Daytona ini seharga 2,5 juta. Dikasih bannya standar juga. Ini ban IRC ukuran 70/90 ring 14. Ini harganya depan, untuk yang depan bannya 150.000 cuy. Oke, kita lanjut ke next part, bagian belakang. Nah, di sini untuk bagian belakangnya Bli Gede di sini ini bagian CVT dulu ya. Ini di bagian CVT-nya ada beberapa yang di karbon Kevlar. Ini contohnya ini sama kickstarter cuy. Yang gokilnya ini kickstarter yang di karbon Kevlar cuy. Itu padahal untuk diinjak-injak gitu ya kan. Dan di sini ada shockbreaker ISS C Euro. Kalau nggak salah C Euro. Ini harganya 900 ribuan cuy. Dan di CVT-nya juga ini ada bolt probol. Nanti kita jelasin aja lah untuk harga bolt probol. Kita langsung ngobrol sama Bli Gedenya. Nah, untuk di bagian sini ada velg sama Daytona juga. Tadi kan harganya sudah 2,5 juta dan dibaluti yang belakang ini beda cuy bannya. Ini bukan IRC tapi Corsa. Corsa dengan ukuran 80/80 tipe. Yang ini Bitrek ya cuy ya. Bitrek ini harganya 200.000 cuy. Oke, kita lanjut ke bagian joknya. Nah, di sini untuk bagian jok ini masih menggunakan kulitnya yang original, cuman direparasi lagi biar baru cuy. Nah, untuk joknya ini habis sekalian dipapras ya, agak ditipisin dikit biar kelihatan lebih ramping itu, sama kulitnya habis sekitaran 200.000 lah.
Dan di dalam bagasinya ini cuy, ini ada sound JBL. Ada sound JBL cuy, biar nggak sepi gitu ya kan. Lagi nongkrong gitu, lagi ngopi-ngopi itu. Sound JBL ini ya harganya itu opsional sih sebenarnya sih. Setiap toko tuh beda soalnya harganya cuy. Nah di sini ada juga stabilizer jok. Ini harganya per di toko itu sekitaran 50 ribuan cuy ini cuy. Stabilizer jok. Jadi itu bisa buka tuh kayak hidrolik, kayak jok mobil gitu. Oke, kita lanjut ke bagian knalpotnya. Nah ini untuk bagian knalpot. Untuk di bagian knalpot ini di Gidea masih menggunakan standar. Cuman cupnya di karbon Kevlar dan tutupnya di karbon Kevlar cuy. Nah nanti kan untuk harga mungkin bagian karbon Kevlar itu kita obrolin juga sama beli gedenya. Jadi kita tuh ngobrol sekalian totalnya dan total ngecat, baut dan karbonnya cuy. Oke. Dan di sini juga motornya ini DK-nya cantik cuy. 3031 EG, dibaca Bobby gitu ya kan cuy ya. Nah langsung aja kita ngobrol sekarang sama beli gedenya cuy. Nah, sama beli gedenya langsung kita ngobrol ya. Gimana kabar beli? Baik ya. Udah lama ketemu soalnya. Ya udah lama nggak jumpa. Nah ini kan tadi udah saya review nih motor ya. Ini udah saya review dan sekarang ada beberapa yang belum saya review sih, yang saya tadi bilang itu saya mau obrolin langsung sama beli gedenya. Nah pertama dari repaint ya. Ini sebenarnya nih kenapa di repaint warna kuning nih? Gitu. Alasan di repaint warna kuning sih simple sebenarnya gitu. Ingin kesannya itu cerah tapi menarik, tapi nggak kesannya ngambang-ngambang itu ya. Sebenarnya ya kalau lebay sih nggak juga sih. Ya nggak juga ya, istilahnya makanya di kolaborasikan dengan warna hitam, tapi ganti hitam tuh biar dia kelihatan lebih manis, biar nggak kelihatan norak lah istilahnya. Ini warna kuning apa nih gitu kalau boleh tahu? Kalau warna kuning ini saya pakai kuning lemon ya, biar kesannya dia lebih clean gitu loh. Oh ya, lebih bersih sih ya. Kalau emang kuning lemonnya malah lebih bersih. Biar lebih menarik warnanya. Nah ini kan pelek Daytona ini kan aslinya warna gold ya gitu ya, warna gold. Itu ini di repaint hitam. Ya untuk Daytona memang kesan warna aslinya itu memang yang trennya kan warna gold ya. Warna gold. Tapi bukannya saya nggak mengikuti tren atau seperti apa gitu, tapi saya ingin konsep motor saya tuh mengena dari segi warna. Soalnya karena dari warna bodi kuning, kalau saya pakai warna ori Daytonanya warna gold, kesannya kurang masuk. Nabrak ya. Makanya saya pakai warna hitam, saya repaint hitam lagi dengan hitam yang metalik ya, metalik lagi dengan saya lapisi dengan sentuhan Takasago Diesel. Kesannya biar orang yang ngelirik itu peleknya bukan Daytona, padahal peleknya Daytona gitu istilahnya. Kayaknya nyombong tapi nggak begitu sombong gitu. Itulah kesannya. Gitu. Boleh lah. Besok kalau akron saya ganti Rossi lah. Iya benar. Nah ini kan beberapa nih bagiannya nih ada karbon apa dia? Iya. Itu yang karbon Kevlar tuh bagian part mananya aja gitu? Kalau dari Kevlarnya itu pinginnya saya sih Kevlarnya berbagian Kevlar ya. Tapi untuk pemanisnya itu kurang masuk kayaknya gitu loh. Terlalu rame, makanya di sini saya Kevlar ini di bagian CVT. Untuk tutup bibirnya ini akan terus sama Kickstarter ya, kesannya biar istilahnya lain daripada yang lain lah istilahnya gitu. Makanya saya pakai ini biar kesannya di sini lebih kelihatan menonjolnya di sini. Biasanya soalnya Kickstarter itu ya buat kalian tuh Kickstarter biasanya di chrome cuy. Ya, ini Kevlar. Kevlar misalnya kalau ngikutin temen di chrome di sini warnanya nggak masuk jadinya. Ya karena dia kurang ngena. Makanya saya pakai Kevlar biar kesannya dia kelihatan hitam, kelihatan dari jauh hitam, tapi kalau mendekati ada motifnya, ada motifnya gitu. Yang untuk yang di sebelah kanan saya sudah Kevlar sedikit untuk cover knalpot, saya Kevlar. Ya biar adalah hal yang apa namanya istimewanya lah sedikit, walaupun motornya tampilannya memang konsepnya
simple standar tapi biar ada istimewanya lah. Untuk nah tadi kan lupa nanya nih saya. Iya. Untuk repaintnya bisa berapa beli? Repaint aja kuning-kuningnya aja ya. Oh ya, untuk repaint kuning-kuningnya aja kemarin saya habis 1,2 juta itu ya untuk pilihan warna catnya yang lebih bagus lah. Misalnya ini saya motor saya pakai kerja di jalan juga kan, nah, pakai daily use ya, kita pakai peri apa, liput apa yang gitu. Kayaknya kalau penjemur matahari nggak cepat dar. Soalnya gini, soalnya warna balik lagi ke cat nih ya, balik lagi ke cat ya cuy ya. Soalnya warna kuning ini gampang pudar cuy. Kalau emang dari segi bahan cat atau apanya itu clear mungkin bisa, itu kalau nggak bagus itu cepat pudar soalnya saya sempat pakai warna gini, warna cerah, tapi punya saya warna oranye. Udah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih ya, ya awet ya. Nah, panggil lewat. Pak, sudah tuh. Kali 5D. Oh, ada aja besu. Oh, oh, oke. Nah, jadi kan gini cuy, pemahamannya kalau untuk cat ya, untuk karbon itu harganya tuh opsional ya cuy sebenarnya. Karena setiap bengkel itu beda-beda. Nah, ini misalnya nih untuk cat kuning ini harga 1,2. Jadi itu untuk patokan kalian aja. Bisa aja di bengkel dekat rumah kalian lebih murah atau lebih mahal. Tuh, jadi jangan semua samakan ya. Itu beda cuy. Ada kualitas catnya. Ya, tergantung kualitas catnya juga. Ya. Tuh, jadi nggak semua bengkel itu sama. Bahkan pakai pilok pun bisa kan? Ya, pakai minim juga. Pakai pilok pun bisa dengan pakai minim gitu. Pakai minim itu pun nggak sampai habis 1 juta gitu. Paling ya sekitar 300-an. Sekedar mengejar warna gitu kan ya. Tuh kalau itu jangan dijadikan patokan. Betul. Itu saya cuman ya nyebut jelas saja lah gitu. Nah, untuk karbon Kevlar ini kira-kira nih habisnya berapa beli? Kalau untuk Kevlar ini semua saya habis besar. Kemarin di teman sih ya, saya tempat lain juga kurang lebih harganya seberapa. Saya habis kemarin semuanya 500.000. Untuk 1.000 semua Kevlar. Untuk bagian Kevlar yang tadi saya jelasin itu sekisaran 500.000 cuy. Itu untuk tutup knalpot, moncongnya itu sama CVT dan engkolnya. Kickstarter itu sekitar 500.000. Nah ini selain Kevlar kan ada beberapa yang di karbon water transfer ini ya. Iya. Water transfer. Nah untuk water transfer itu di bagian mananya aja bu? Untuk di tadi ada kesalahan teknis dari video saya, tidak ke-record. Kita ngobrol selama kurang lebih 15 menit cuy, dan itu tidak ke-record. Dan kita lanjut aja cuy. Tadi kita pembahasan sampai mana nih? Sampai karbon WTP ya? Karbon WTP ini apanya aja nih yang di karbon? Untuk karbon WTP kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Untuk karbon WTP nya tadi kan udah dijelasin di Kevlarnya, sekarang lanjut ke WTP. Untuk WTP saya kasih pemanis saja, makanya nggak banyak. Kalau pingin banyak sih seharusnya lebih bagus kan gitu ya. Makanya WTP nya saya cuma pakai pemanis di cover speedometer sama cover batok depannya, sama di sini sirip hiu kanan kiri, sama di sini sirip boncengannya ini footstep ya, footstep sama behel, sama di cover radiator sebelah kanan. Radiator sebelah kanan WTP juga. WTP juga ya. Nah, biar sekedar pemanis saja lah ya. Pelengkap warna. Biar nggak hitam polos gitu cuy. Hitam polos tapi nggak warna. Nanti kalau ini WTP kan lihat dari jauh kelihatannya warna hitam, tapi kalau dilihat WTP ya. Untuk detail lah. Ya, detail lah. Nah, pemanis. Untuk harga WTP ini berapa beli? Kalau total semua WTP-nya semua kemarin habis 800.000. 800.000 ya? 800.000 ya untuk WTP-nya. Tapi balik lagi cuy, itu harga opsionalnya sih. Opsional ya. Soalnya saya kemarin harga 800.000 saya nyari di kualitas. Nyari di motif celupannya yang rapi. Ya mungkin kalian dapat harga yang lebih murah dari 800.000, tapi saya nggak tahu hasilnya tuh seperti apa. Bahkan kalian celup sendiri pun bisa dengan modal
mungkin 200.000 atau 300.000 udah beres semua sama seperti saya ini, tapi nggak tahu juga hasilnya mau nggak seperti ini presisi, garis-garisnya tuh presisi, walaupun dilekuk-lekuk seperti ini dia tetap presisi dia masuk ini. Nah, yang susah nih soalnya di sini. Nah, yang dilekuk-lekuknya itu Di sama bagian lekuk. masuk ke sini juga sama, dia nggak ada putus-putusnya gitu seperti itu. WTP itu paling susah tuh Ya, bagian dilekuk ya lekuknya masuk gitu. tuh paling susah cuy. Apalagi di sini itu nggak ada ya, yang ada Ya. putusnya. Nyambung dia gitu. Nah, untuk detailing nih baut perbautan duniawi ya. Ini Ya, kan beberapa nih saya lihat udah pakai probol nih. ya betul. Udah pakai probol itu berapa persen nih probol kira-kira? Kalau dari keseluruhan di luar hampir 95% dah probol. 95%. Kalau yang sampai di dalam-dalamnya saya nggak pakai probol gitu karena juga nggak kelihatan dengan seperti itu. Di samping sebenarnya alasannya yang paling relevan sih karena ini budget. Budget Gitu juga ya. saya- Balik lagi ke budget. Maklum seperti saya ini kantong kuli tapi pengen punya motor indah gitu. Ya. Makanya tadi yang diganti bautnya cuma yang menonjol, tapi yang untuk di luarannya sudah 95% lah. 95% ya. 95% probol. 95% probol. Nah, untuk harga bautnya nih sekitar berapa beli? Untuk 95% lah. Kalau untuk baut yang 95% saya habis total 3 juta. 3 juta. 3 juta. Kurang lebih. Ya, kurang lebih 3 juta. Karena kenapa saya bilang kurang lebih 3 juta? Karena biasanya saya kembali ke kantong kulinya. Semua hal harus dicicil. Ya. Modifikasinya harus dicicil buat beli baut. Kalian tahu ini baut bodinya mungkin ada 35 biji. Nggak sekalian saya beli 35 biji, paling cuma beli Gitu. uang beberapa ribu itu beli cuma 2 biji, Dua biji, gitu. tiga, Beli 3 biji gitu. untuk di bagian kepalanya aja mungkin dulu, atau nanti di bagian ekornya aja dulu seperti itu. Totalnya untuk body aja hitung aja 15.000 per biji kali 35 biji gitu. Ya, 35 biji berapa dah Kali gitu. 15.000. Kalian hitung dah sendiri nanti ya. Ya. Terus untuk di CPT, ya kalian tahu lah motor Xeon seperti ini jarang peminat, otomatis ya para toko modifikasi dia nggak punya stok langsung, nggak kayak motor Beat itu kan ada yang langsung satu ya yang satu kantong itu mungkin harganya 200.000 atau 300.000. Kalau saya di sini habis 500.000. 500.000. 500.000 ya, 600.000 ya, 600.000 ya untuk bagian di sini CVT, punya. Bagian CVT aja 600.000. 600.000 ya. 600.000. 600.000. Maaf saya tadi saya sambil ngomong anak. Itu anak tadi cuy. Ya. Agak iklan Ya, dikit lah iklan dikit ya. Sambil ngomong anak saya samping bercinta motor juga bercinta anak. Berarti mencinta istri juga. Iya juga. Kadang itu kan lihat anak orang ingat anak di rumah, lihat istri orang lupa istri di rumah, itu aja sih. Jangan. Aduh. Nah, balik lagi Ya. ke bagian probol tadi habis sekitar habis 3 jutaan, ya. kurang lebih ya cuy ya. Kurang lebih 3 juta. Ya, kurang lebih. Udah 95% saya ganti baut-bautnya pakai probol. Ya, untuk probol. Maka sampai ke sini sudah saya pakai probol semua. Baut body full probol. Sama di bawah sini juga. Di behel ya juga ya. Ya sekitaran segitulah, pokoknya sekitar 3 juta habis ya untuk probol aja. Nah, untuk bagian stripping nih, Bli. Oh, Stripping. untuk stripping murah nih ya. Ini untuk stripping kemarin saya dapat di online di all shop. Online shop ya? Online shop ini saya dapat harga 75.000. 75.000. Harganya di all shop cuma 60.000. 60.000. Cuma karena kita biasa di all shop kan kena ongkir. Ongkos Kena kirim ongkir, ya? ongkos kirim 15.000. Tapi ongkir itu kan tergantung dari daerah kalian ya kan. Takutnya nanti kalian di Papua itu mau rekan-rekan kita yang di Papua minta ongkir 15.000 kan nggak mungkin kan. Mungkin Gitu, sih. ya. Apalagi mungkin ya lebih tinggi kan seperti itu, nggak tahu. Pokoknya intinya harganya ini 60.000. Untuk strippingnya ini harganya 60.000 bro ya. 60.000. 60.000 sampai dibalinya jadi 75.000. Untuk kalian yang pingin beli stripping seperti ini yang sama seperti ini, nanti kalau datanya nggak sama seperti ini jangan heran karena ini sudah saya hasil custom
saya gambar sendiri, saya sesuaikan dengan lengkuk body dengan dan warnanya biar dia ngena. Ini dia ada serat karbon ya, seperti karbon itu biar nyatu dengan warnanya ini. Saya kolaborasikan dengan warna motor biar cantik. Umpamanya kalau nanti kalian pesan di all shop katanya nggak seperti ini, jangan bilang saya membohongi ya. Nah, itu tergantung kalian juga yang mesennya cuy. Kalau mesennya pasti datang gambarnya seperti ini, cuma mungkin motifnya nggak sama karena ini udah saya potong-potong, saya ada custom sendiri. Tergantung seninya kalian pingin seperti apa, atau pingin pakai tulisannya ini aja biar gampang masanya nggak apa-apa gitu. Silakan nggak apa-apa. Ya, nanti kan kalau mau pakai tulisannya tinggal potong gini aja. Ya, ini tinggal potong ikutin garis saja, ini tinggal tempel gitu, udah gampang gitu. Pingin garis merahnya ini aja bisa disisain, sisanya buang tempel gitu kan nggak apa-apa. Tergantung seninya aja. Habis itu kalian rugi beli stripe. Rugi kalian beli stripe. Kalian tempel garis merahnya aja. Kenapa nggak buat cuttingnya aja? Sesat. Ya, memang karena saya udah potong, udah saya custom sendiri. Nah, dari segi gini nggak ada dirubah nih. Dari segi pengereman gitu nggak ada dirubah. Oh, lalu untuk pengereman tadi kan sempat udah di review sedikit kan. Ya. Untuk pengereman, untuk handle bahkan saya pakai yang ori, Master ya? Nah, master rem tuh ori, pakai semua ori, cuma kaliper ori, piringan ori, cuma dikasih pemanis probol aja, cuma stiker Brembo gitu aja karena sistem reading. Ya. Karena di samping itu kalau dibilang safety, kalau punya uang untuk beli kaliper Brembo untuk sistem pengereman Brembo ori itu lebih safety kan? Iya. Ya, tapi uangnya, budgetnya. Balik lagi ke cuan. Kembali ke budgetnya kita, uangnya kita. Uangnya saya itu bukan kita. Maksudnya kita termasuk kalian juga. Uangnya saya gitu. Nanti yang nonton Sultan Ya, salah nanti ya. Uangnya saya gitu. Uangnya saya ya budgetnya minim tapi ingin punya motor safety reading dan enak dilihat ya pakai Original. Oh ya. Original Yamaha udah pakemnya luar biasa. Mau ngerem sepakem apa sih ngebutnya dengan motor metik ini seberapa juga kan kayak R25 atau mungkin apa yang motor CC gede juga kan Kayak Ducati gitu. Ducati mungkin ngebutnya seperti apa ya, cukup dengan rem standar aja saya udah mau berhenti gitu seperti itu aja. Orang naik motor palingnya 60. Motor juga udah gampang tua kayak saya gini nggak berani ngebut juga. Nah, itu untuk pengereman masih standar. Ya, masih standar, ya. Untuk mesin ada di Odate mungkin? Untuk mesin Dan terus kirian terang gitu. aja nggak ada sama sekali Standar. ori dealer semua, bahkan dari roller dan tetap ori standar. Nah, terus terang aja kalian mungkin yang pengguna Xeon kalian sudah tahu pasti larinya Xeon itu seperti apa gitu. Larinya Xeon itu seperti apa, nggak usah kalian diapa-apain lagi. Nanti kurang gini kurang gitu malah diganti ini dimodif itu mesinnya malah jadi kurang banyak jadinya gitu loh. Mending dibiarin aja standar biar awet kayak gini. Ini motor dari 2014 Dari 2014 ya? sekarang 2021 bayangkan udah 7 tahun. Nggak ada rewel, nggak ada bocor, belum pernah ganti apa-apa, cuma ganti di timing belt sama roller gitu aja. Ya itu kan Ya namanya wajib kayak ganti oli lah beberapa. Kalau oli ganti beberapa bulan, kalau ini kan mungkin udah berapa tahun ganti gitu. Itulah istilahnya ya, durasi tahun 2 tahun lah gitu. Ya, pemakaian juga tergantung pemakaian kalian lah. Nah, mungkin segitu aja mungkin reviewnya untuk motor ini. Dan kalau di total motor ini sekitar segini sih. Nah, taruh di sini aja sih. Itu kan. Ya, soalnya ini terus terang aja untuk kenapa saya pakai lumayan kena budgetnya karena saya nyari safety-nya juga, makanya saya pakai pelek Daytona juga kan, karena nyari safety-nya. Di sininya yang mahal, di peleknya sama shockbreaker suspensi belakang yang lumayan. Ya, sama yang paling mahal nih lampu, yang paling kelihatan lampu pelek shockbreaker gitu aja. Kalau lainnya pretelannya yang kecil-kecil gitu istilahnya memang kayak baut tuh habisnya sampai 3 juta. Tapi nggak langsung ngabisin uang 3 juta, nggak kayak beli pelek gitu. Kalau langsung berat sendiri nanti. Kalau kayak beli pelek kita habis 2,5 juta kan harus punya uang sekalian, nggak bisa beli soalnya punya uang 5.000 beli jarinya aja gitu, nggak bisa soalnya. itu pelek Roji ya, saya beli pelek Roji. Beli gininya serpihan di kanannya aja punya uang 25.000 nggak bisa soalnya. Makanya kalau
yang saya bilang habis langsung uang banyak di pelek 2,5 juta. Shockbreaker nggak bisa dicicil soalnya kayak Probol, beli pirnya aja nggak bisa, harus beli sekalian 900.000 gitu. Kayak lampu Ya, juga. kayak lampu juga nggak bisa, customnya sekali sedikit pokoknya kalian custom beres habis 1,5 juta gitu. Ya kalau dari Probol kan kalian tahu bisa beli satu biji aja bisa, nggak punya uang 15.000 beli yang mau di sininya aja, nggak apa-apa, nggak dimarahin kok sama ini toko modifikasinya gitu. Pokoknya kalian beli satu Ya pasang dia paling kelihatan yang aja. paling kelihatan aja, pokoknya seperti itu ya. Yang pokoknya yang saya berasa pas ngabisin uang modifnya ini adalah ada 3 hal: lampu, pelek, shockbreaker, dan tambahan lagi cat. Nah, catnya sebenarnya nggak dikasih nyicil sama yang tukang catnya, harus dibayar semua. Kalau Ya. bagian karbon itu bisa dicicil. Nah, bisa dicicil, kalau bagian karbon bisa dicicil. Kalau bagian catnya ini maunya sih kemarin tak cicil kan, bayar 1,2, ternyata bayar 500 saja, maunya dipoksi aja sama dia dulu. Nanti kalau udah punya uang baru dia lanjut dicat lagi gitu. Makanya di tengah aja. Jadi Depan putih, belakang kuning. kuning, di sini kuning, di sini putih gitu, nggak mau ya. Oh iya Ci, jadi ini motornya ini udah sempat direstorasi ya. Nanti untuk fotonya ini saya taruh di sini cuy, fotonya. Foto awalnya Ci Ya, ya. mau tahu sebelum restorasi. Nah, itu kan udah total kan kalian udah tahu, udah saya liatin tadi. Nah, sekarang kita lanjut ngobrol lagi. Ya. Untuk kesannya di modif zaman sekarang ini gimana, Bu? Oke. Lanjut untuk kesan di dunia modifikasi zaman sekarang. Ini Ya, untuk kesan-kesan modifikasi sebenarnya saya nggak begitu terlalu banyak memberi pesan gitu loh. Ya. Sebenarnya karena menurut saya ya, bukan dari buku apa gitu loh. Buku tentang Ya, Sutarma. Sutarma atau apa gitu. Dari saya pribadi, modifikasi itu seni. Seni itu relatif. Seninya orang tuh seperti apa gitu. Nah, soalnya saya lihat banyak yang teman-teman yang seninya tuh modifikasinya seperti apa. Modifikasinya mungkin pakai pelek aja, nggak pakai ban, mungkin itu seninya kalian, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian Jangan. menurut kalian itu bisa dipakai, silahkan gitu loh. Karena itu seni, tapi saya anjurkan janganlah, mending pakai ban ya. Susah Pak Ya, ya. juga ya. Saya lihat seninya ada juga yang dipotong dashboard, silahkan nggak apa-apa, cuma nanti ingatlah juga resikonya. Kalian biar tahulah resikonya seperti apa. Kalau dashboard dipotong tuh nanti kasihan kalau kalian bonceng ibunya di rumah mau ke pasar, kan kasihan juga kan. Apalagi musim hujan. Ya, apalagi musim hujan. Jangan kembali ke umpamanya seperti dashboard dipotong, nggak apa-apa, itu seninya kalian, nggak apa-apa. Saya nggak begitu banyak protes, tapi dari ownernya mungkin dia udah sempat protes, tapi saya nggak apa-apa. Tapi ingat kalian juga harus pikirkan Orang kalian di belakang. pas di musim hujan sih terutama ya, musim hujan sama kalian diminta tolong sama ibu ngantar ke pasar, kan kasihan ibunya nanti basah, punggungnya tuh basah ya. Pacara juga cuy. Ya janganlah mikir pacar, karena semua orang jomblo belum tentu punya pacar, tapi udah pasti punya ibu. Iya. Sama. Jangan jadikan orang yang boncengan di belakang kalian itu spakbor gitu loh. Ya, gitu kan. Kalau bilang pacar kasihan yang jomblo nanti, yang penting ibu lah. Kalau ibu kan udah semua punya ibu. Sama gitu. kalau di jalan yang di belakang Ya, itu juga kasihan cipratan ya, air cipratan, kalian. ya. Tapi kalau memang seninya itu kalian di sana ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting pokoknya intinya gini, modifikator boleh kalian memodifikasi motor kalian. Tapi ingat, polisi juga ada aturannya. Polisi punya aturan, tapi kalau kalian mau modifikasi, ingat mentaati aturan berlalu lintas. Kita di Indonesia tidak luput dari aturan. Mari kita taati aturan berlalu lintas, karena lalu lintas juga ada aturannya. Kita boleh memodif motor, tapi ingat patuhi aturan berlalu lintas. Gitu aja. Biar semakin lama ini semakin masyarakat tuh melihat untuk modifikasi itu biar bagus juga. Ya, istilahnya kita memodifikasi motor gitu, nama kita nggak rusak. Oh, ini orang modifikasi motor pasti orangnya arogan di jalan, nggak, biarlah seperti itu. Makanya saya kasih trik modifikasi motor ya penuh dengan cinta gitu loh. Dikolaborasikan dengan cinta kalian. Seperti halnya kalian mencintai suatu hal yang kalian cintai, itu cintailah motor kalian. Kalau kalian memodifikasi motor dengan cinta, artinya motor udah jadi, udah dibangun, dimodif dengan cinta, kalian mau ngebut di jalan pasti berpikir dua kali. Ya, berpikir dua kali, kalau saya bawa ngebut nanti kenapa-napa di jalan, pasti yang motor saya. Gitu. Apalagi bautnya udah ganti, bautnya rontok gitu. Nanti ganti di jalan.
Jadi nggak dikencengin, makanya kalau saya nih safety riding bawa kunci itu lengkap di sini ya. Kuncinya saya itu lengkap di jok. Kayak untuk nanti safety riding bawa habis ngebut, umpama kita buru-buru berhenti ngecengin baut kita pakai lepas gitu. Lumayan soalnya. Nasi bungkus dapat Ya, satu botol. lumayan lah nyicilnya. Kalau jatuh satu anggap nasi ini padang itu satu bungkus jatuh begitu. Nah, ya mungkin itu aja lah dari kami berdua ya cuy ya. Cukup. Pokoknya intinya kita motivasi motor dengan cinta gitu aja. Pokoknya kalau udah sama kalian dengan mencintai ibu di rumah, mencintai pacar kalian, mencintai istri kalian, cintailah motor kalian juga sama seperti itu. Pasti sama kayak motor saya ini dari tahun 2014 sampai sekarang. Karena saya kasih bumbu cinta terus masih awet sampai sekarang ya. Tapi terus terang aja, walaupun saya dengan cinta bukan punya ini aja motor, saya punya ada lagi motor lagi, tetap saya kasih cinta juga seperti itu. Tapi kalau kalian janganlah niru saya. Boleh kalian punya banyak motor dengan cinta, tapi jangan banyak pacar ya, atau jangan banyak istri dengan cinta. Itu salah cuy. Jangan salah. karena kalian cinta motornya, kalian udah selingkuh cuy. Kalian udah selingkuh. Ya mungkin segini aja dulu video dari kita, karena ini juga udah sore cuy. Gua mau ada acara juga, dan Brigade juga ada acara. Mungkin nanti kita review lagi motornya Brigade yang lain, karena dia masih ada lagi satu. Masih ada ya, ada motor yang lain. Mungkin nanti kita review ulang lagi motornya yang lain ya cuy. Oke, mungkin segini aja video dari gua. Keep riding safe and goodbye cuy. Oke, goodbye. Oke, see you.